Oke, tes. Halo, Pak Fajar. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, aman Mas. Aman ya? Alhamdulillah. Ini jumpa lagi ya sama Pak Fajar nih. Jumpa lagi ya kayak Messi. Jumpa lagi. Betul. Senang ini Bapak lagi di rumah, Pak? Iya, baru pulang. Alhamdulillah. Senang kalau lihat wajah Pak Fajar tuh cerah gitu ya. Tak aja nih Seger. Mas Iqbal. Iya. Alhamdulillah, Pak, ini udah ada beberapa orang yang join. Sebentar. Baik, ada yang mau di briefingkan dulu, Pak? Sebelum ini, Ah, mungkin. saya pakai ini aja ya. Saya pakai screennya saya aja ya. Oh, boleh, boleh. Screen-nya Bapak aja. Iya. Biar Ya ini Allah apa sih ya, aman sih. biar tempo sama penyampaiannya pas gitu ya. Cuman berapa berapa menit, Mas? Untuk estimasi waktu sih di Tor tuh 45 menit, Pak. Dan sisanya tanya jawab gitu. Kalau maupun 1 jam, it's okay sih. Oke, siap, siap. Untuk materinya, fleksibel aja. Oke. Bismillah ya, Pak ya. Doanya nih Ya, dari insya Allah. Bapak. Boleh nanti kalau mau ada promosi-promosi program atau jasa, boleh di-sharingkan di akhir sesi aja ya, Pak ya. Sip. Oke. Ya, kita mulai aja ya, Pak. Iqbal Ya, izin silakan. pamit. Saya ngikutin, Mas. Ya. Oke, tes. Bapak, Ibu semua sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Bu? Sudah. Ya, sudah jelas ya, terdengar ke Bapak, Ibu semua. Oke, Wahid. Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu semuanya. Alah, Mas Iqbal. Iya, ini pembicara kita malam hari ini sudah tampil di layar kaca ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali Bapak Ibu semua ya sudah bisa terhubung nih di webinar FBI Talk yang ke-22. Ini tampaknya di layar kaca banyak ada beberapa orang yang baru gitu ya wajah-wajahnya. Ini karena baru, jadi selamat bergabung ya Bapak Ibu semua. Dan izinkan saya juga memperkenalkan diri nih supaya lebih akrab lagi gitu dengan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sering tatap muka dengan saya mungkin sudah tak asing ya. Cuman ada Bapak Ibu yang baru banget nih bertemu dengan saya. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Iqbal Agam Kusuma, Bapak Ibu. Jadi saya di sini berperan sebagai fasilitator dari Forum Belajar Indonesia, termasuk sebagai host di webinar ya. Nah, Bapak Ibu semua, sedikit spill-spill nih tentang Forum Belajar Indonesia gitu ya. Jadi Forum Belajar Indonesia ini lahir dari Trisna Lesmana Manajemen gitu ya, yang bergerak di bidang training,
training of trainer tentunya. Dan jika Bapak Ibu tahu, training of trainer ini bergerak di bidang sertifikasi gitu. Nah, ini adalah satu wadah untuk em, after sales gitu ya. Jadi di akhir sesi biasanya para alumni itu berkumpul gitu dan wadahnya adalah Forum Belajar Indonesia gitu. Jadi di forum ini Bapak Ibu semua bisa menikmati berbagai sajian dari forum gitu ya, mulai dari artikel yang di-share di setiap harinya. Ada juga tema untuk selling of the day nih, Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu semua punya produk, jasa, atau program, boleh di-share tuh di hari Jumat ya, bisa jualan gitu ya. Dan juga bisa memperkenalkan brand Bapak Ibu semua gitu di sana. Dan juga ada tema di hari Sabtu ini adalah tema gift of the day gitu, di mana kita berbagi konten-konten gitu secara menarik gitu ya. Misalkan dari Bapak Ibu bergerak di bidang public speaking, boleh tuh untuk share konten gitu ya, memperkenalkan kontennya atau di bidang HR atau di bidang apapun itu gitu, boleh di-share di sana. Halo Kak. Nah, sementara di Forum Belajar Indonesia itu sendiri adalah wadah, visinya adalah wadah untuk bertumbuh dan menumbuhkan gitu. Jadi boleh banget ya, nggak cuman dari admin aja atau dari pembicara aja, Bapak Ibu boleh share gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, eh, tak fair gitu ya rasanya kalau cuman Iqbal aja yang memperkenalkan diri. Ini tidak hanya soal Iqbal, tapi soal tentang Bapak Ibu semua gitu ya. Saya ingin sapa-sapa dulu nih sebelum masuk ke sesi materi gitu ya. Oke, di sini ada Kak Syagita Putri ini ya. Halo Kak Syagita, selamat malam. Malam ya. Oke, ini suaranya Kak Syagita belum ini ya, belum di. Malam. Baik. Iya, ada Kak Syagita ya. Boleh dong Kakak untuk memperkenalkan diri ya. Boleh sebutkan nama, domisili, Oh, terus profesi juga dan harapan dari ikut webinar ini ya. Silahkan. oh, ya. Saya Gita dari Malang. Ya. Untuk saat ini saya karyawan karyawan biasa. Ya, niatnya untuk menambah kemampuan public speaking untuk Oh, ikut. wow. Terima kasih. Betul. Selamat malam, Mas Iqbal. Ya, selamat malam. Ada Pak Hendri juga ya. Ini perkenalkan Bapak Ibu, ada Pak Hendri ya. Beliau adalah salah satu pembicara juga gitu ya. Dan sertifikat trainer dari BNSP. Ada juga ini saya lihat Kak Puzna Marzuko. Ini legenda di forum belajar ya. Kak Puzna nih. Baru silaturahmi lagi di malam hari ini. Halo Kak Puzna. Sudah bisa terhubung Kak? Iya, rupanya belum ini ya. Baik. Terima kasih Kak Syagita untuk perkenalannya ya. Ini tepat sekali karena Pak Fajar ini sudah di apa ya, sudah diinfokan di flyer karena public speaking ini ternyata berlaku untuk personal maupun para profesional gitu ya di berbagai bidang, ini sangat membantu. Baik Kak Syagita, boleh dong colek satu orang nih yang akan melanjutkan estafeta Halo, tes, tes. perkenalannya Bisa gitu. dengar suara, Kak? Mohon Oh, izin. oke Iya, oke. Ya, tadi sudah sudah saya jawab sebenarnya. sudah Siap. terdengar Kak. Oke, Iya. terima kasih. Sudah connect nih. Senang banget dengar Ya, suaranya Kak Fuzna ya. Sudah sekian purnama baru terhubung lagi nih. siap. Iya, gimana Iya. sehat Kak Fuzna? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ini sedikit perkenalan ya Bapak Ibu semua. Ternyata apa ya? Baru kali ini, baru belakangan ini kita bikin artikel yang khusus membahas tentang konten materi Kak Fuzna gitu ya. Jadi mohon izin nih sebelumnya mau merewind lagi gitu ya nanti eh, soal materinya biar orang-orang terrefresh juga gitu. Baik, Oke. silahkan Kak Syagita boleh dicolek Kak untuk lanjutannya agar teman-teman bisa memperkenalkan diri juga. Boleh. Siapa nih kira-kira yang akan dicolek oleh Kak Syagita ya? Oh, oke. Kak Ragil ya. Silahkan, Kak Ragil. Untuk memperkenalkan diri ya.
Boleh on camera juga, Kak? Kak Siti Fatimah. Kak Siti ya, ada ya. Silahkan Kak Siti. Very on cam. Iya, it's okay. Ya, boleh Kak Siti ini memperkenalkan diri ya. Oh ya, Cukup halo. nama, domisili, profesi, Oke, dan harapan ya. oke. Nggak apa-apa on cam ya. Iya, boleh. Nama saya Siti Fatimah, biasa dipanggil Ima. Saya Hmm. domisili di Jakarta Selatan, tepatnya Lenteng Agung. Sekarang saya bekerja sebagai instruktur di Dinas Sosial, sebagai instruktur keterampilan, juga instruktur tata busana di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat. Di Jakarta Gitu. Barat ternyata ya. Iya, tapi Wow. tinggal di Jakarta Selatan, Ternyata masih satu ini ya, dari satu ujung ke ujung. daerah gitu. Kak Heeh. Siti. Siapa tahu bisa silaturahmi ya suatu saat nanti. Amin, amin, amin. Bisa, Kak. Amin ya. Ini juga ada Heeh. Kak Ragil barusan udah angkat ini ya, raise hand gitu ya. Silahkan Kak Ragil ya, untuk mungkin bisa ini menyuarakan ya. Oke, ada Pak Bambang juga. Ini ada senior ini ya, stand up komedian gitu ya, Bapak Ibu semua. Ini banyak orang-orang hebat terkumpul di sini juga. Yes, Saya sangat very bersyukur good. sekali gitu ya. Sangat berkah gitu berada di sini. Oke, baik Bapak Ibu semua. Eh, saya mau menginfokan gitu ya di malam hari ini spesial karena ternyata apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Pajar gitu ya, beliau adalah seorang expert di bidang soft skill gitu dan beliau juga aktif di HR gitu. Lalu eh, Pak Pajar juga adalah seorang certified instructor dari BNSP gitu ya. Dan beliau dengan murah hatinya ingin berbagi gitu ya di malam hari ini. Dan ternyata public speaking itu bukan hanya tentang berbicara saja gitu ya, melainkan bagaimana cara mendeliver konten agar bisa tersampaikan dengan efektif gitu ya. Ini bisa berlaku untuk berbagai profesi gitu ya. Nah, saya jadi penasaran nih seperti apa tips public speaking dari Pak Pajar. Maka dari itu kita sambut saja langsung ini dia, Pak Pajar ya. Silahkan Pak Pajar, halo. Iya, masih mute Pak, masih di mute nih. Iya, jadi suaranya belum terdengar Pak. Oke, Nah, terdengar ya. Selamat malam semuanya. ya, selamat malam. Malam-malam selamatan untuk seluruh rekan-rekan. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat ya, baik semuanya. Kita dalam kondisi bulan penghujan, tapi 3 hari kebelakangan ini kalau di Bogor itu hujannya nggak terlalu deras. Kayaknya sepertinya udah 2 hari nggak hujan. Nah, berarti kalau begitu indikatornya Bogor kan kota hujan ya. Berarti di daerah yang lain juga nggak terlalu ekstrim hujan. Mudah-mudahan seperti itu. Mas Iqbal langsung. Ya, boleh Pak, kendalinya ada di Bapak nih. Oke. Silahkan. Oke, rekan-rekan sekalian, ini terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya diberi informasi oleh Mas Agam untuk memberikan sedikit tips tentang public speaking. Nah, saya yakin di antara teman-teman juga sebenarnya udah paham, udah expert. Bahkan ada individu-individu yang di level manajerial yang pastinya sudah melakukan hal ini. Nah, apa yang saya lakukan ini sebenarnya bukan mengajar ya. Jadi saya teringat seorang lelaki, tokoh sosialis dalam tanda kutip, namanya, aduh lupa saya namanya ya, dia dari Amerika Latin, Paulo Freire. Nah, dia bilang ketika kita menyampaikan sesuatu itu, kita ibaratkan bukan seperti halnya kita menabung, mengisi tabungan gitu. Tetapi kita adalah subjek yang sama, saya bisa menyampaikan dan teman-teman pun bisa menyampaikan juga informasi yang baik, kemudian bisa menyanggah sehingga dari hal tersebut kita bisa berdialektika. Tentu ada banyak informasi yang kemudian bisa kita modifikasi untuk kita praktikkan di dalam kehidupan. Oke, nah kali ini tema yang saya pikir sangat menarik ya buat diri saya pribadi, yakni terkait tentang public speaking.
Oke, nanti saya promosi diri sayanya terakhir aja ya. Nah, sebelumnya saya pengen nanya nih ke teman-teman nih. Jadi, saya pernah bertemu sama seseorang ya. Jadi, seseorang ini kemudian memberikan pertanyaan ke saya. Dan dia seorang yang expert sekali. Ekspertisnya di dalam komunikasi publik. Nah, dia ini itu seringkali menjadi moderator, kemudian menjadi pembanding tokoh-tokoh besar nasional. Dia memberikan satu pertanyaan kepada forum dan itu menginspirasi saya untuk bertanya juga nih ke teman-teman. Pertanyaannya adalah, nah tolong ini questionnya, kemudian answernya, teman-teman letakkan tangannya di keyboard atau di Android-nya atau di laptop dan handphonenya, kemudian tolong dijawab. Nah, di antara ekstrovert dan introvert, pertanyaannya adalah siapa sih yang paling jago bicara? Kemudian apa yang menjadi penyebabnya dia jago bicara? Tolong Diketik ya, diperhatikan Coach. pertanyaan. Yes, Diketik ya. Jawabannya diketik ya. diketik saja. Di antara ekstrovert dan introvert, siapa yang paling jago bicara? Kemudian apa sih sebabnya? Ada yang berani menyampaikan secara langsung? Silakan. Boleh saya coba Boleh, sampaikan? silakan. Silakan. Oke. Ini harus jawab salah satu kah? Atau nggak boleh bilang dua-duanya ya? Nggak apa-apa. Saya persilahkan mau jawab dua Oke, pun nggak baik. apa-apa. Baik. Kalau misalnya saya pakai jawaban, bisa dua-duanya. Yes. Apa sebabnya? Siapa yang lebih sering berlatih karena public speaking itu adalah keterampilan, skill, maka dialah yang akan lebih jago, baik dia ekstrovert maupun introvert. Kalau boleh jawab dua-duanya ya, jadi yang membedakan adalah bagaimana dia berlatihnya, sehingga dia menjadi expert, menjadi terampil. Mas Iqbal, Demikian. Bu Fus. Mas Iqbal, Bu Fus. Nah, ini dari karakter suaranya, cara pembawaannya, ini udah expert. Sudah tua, Intonasinya, sudah pace-nya. senior. Oke. Tepat sekali. Pertanyaannya Pak adalah, Jari. Bu Fusna, pertanyaannya adalah, kalau secara general, publik itu menilainya yang ekstrovert atau introvert, Bu? Secara umum orang akan mengatakan ekstrovert. Akan Oke. tetapi, coba saya melihat dari sisi yang lain. Ketika Yes. saya kemudian mencoba berbeda dengan orang lain, saya menjawab introvert. Kenapa? Karena orang introvert itu akan lebih dalam melihat dulu, setelah mengamati, baru dia bisa ngomong dengan lebih baik. Orang ekstrovert, barangkali dia show off, tetapi karena dia terlalu banyak show off, dia kurang dalam penyerapannya. Seandainya harus milih salah satu, coba saya ambil dari sisi yang berbeda dengan orang-orang. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu ya. Bu Fusna, Dengan terima senang kasih. hati, dengan senang hati. Ini kemudian ada tambahan jawaban nih. Sama saja, cuman gayanya itu berbeda gitu. Nah, tapi saya seringkali ya memberikan pertanyaan yang sama ke teman-teman di acara-acara public speaking atau communication skill, dan umumnya orang itu menyampaikan bahwa individu introvert lah yang justru dia bisa menyampaikan sesuatu. Artinya dia jago banget gitu. Jago banget menyampaikan. Yang introvert ya, yang ke dalam lebih pada perenungan. Sorry. Extrovert itu jago banget dalam berbicara. Dalam menyampaikan ekstrovert. Nah, biasanya kan kalau orang-orang ekstrovert itu kan sales. Kemudian individu yang dia di business development. Atau orang-orang yang kemudian berwira swasta. Nah, itu ekstrovert. Itu karena banyak-banyaknya dia menyampaikan, berbicara. Sehingga dikatakan bahwa, wah dia pasti jago bicara. Namun ternyata berdasarkan hasil observasi, dan saya pun melihat, oh ternyata betul juga ya. Ternyata justru sebaliknya. Kalau kita bicara tentang public speaking, kalau jago berbicara, ya. Tapi ketika kita kemudian ditanyakan, yang jago public speaking itu orang ekstrovert atau introvert kah? Maka jawabannya berdasarkan observasi, berdasarkan survei, itu adalah orang-orang yang kemudian justru uniknya adalah seperti yang dikatakan juga oleh Bu Fusna tadi, orang yang introvert. Jadi yang jago public speaking itu justru yang introvert. Apa sebabnya?
Nah, kebanyakan dari orang-orang yang ekstrovert yang sudah jago by DNA gitu kan, karena dilahirkan dari individu yang memang lingkungannya itu mendevelop dia untuk pandai menyampaikan, untuk berbicara gitu. Nah, umumnya orang-orang yang ekstrovert itu dia abai untuk belajar public speaking. Padahal yang namanya public speaking itu berbeda dengan jago bicara. Nah, tolong diperhatikan di sini. Jadi yang namanya individu ekstrovert itu dia kebanyakannya ya mengabaikan. Nah, karena mengabaikan pada saat dia diberikan waktu untuk berbicara di hadapan forum, kemudian di jajaran direksi, di apa namanya lingkup investor, maka kecenderungannya adalah dia berbicaranya tuh berputar kemana-mana, nggak ada awal, nggak ada ujungnya, nggak ada tengahnya. Kalau di dalam bahasa penulisan, dia biasanya nulisnya esai, bukan artikel, bukan opini. Karena opini ataupun artikel itu ada strukturnya. Nah, perbedaannya adalah orang introvert, meskipun dia dalam tanda kutip tidak jago bicara, umumnya mereka ini jago menganalisa. Gimana ya supaya apa yang saya sampaikan itu bisa didengar oleh audiens. Bagaimana supaya perasaannya itu sampai sehingga bisa menggerakkan. Bagaimana supaya audiens itu memiliki pemahaman dan mau bergerak atas apa yang saya sampaikan. Maka biasanya orang introvert itu membuat sistematika, membuat struktur. Kemudian dia berlatih. Nah, itulah sebabnya umumnya justru orang-orang yang jago public speaking itu kecerdasan pribadinya, personalnya, kalau berdasarkan psikologi, itu orang-orang introvert. Nah, itu lucu ya. Nah, cuman uniknya adalah kalau orang ekstrovert yang by DNA itu udah oke cara bicaranya, kemudian dia mau belajar mensistematikakan cara berbicaranya seperti apa, strukturnya bagaimana, punchline-nya tuh ada di mana. Bayang ya, jagonya seperti apa. Nah, teman-teman kalau mau apa namanya, coba untuk menggali informasi. Hitler, ada yang tahu ya, Heil Hitler, Heinrich and Führer. Wah. Nah, dia kan jago mengkomunikasikan visi misi hidupnya sehingga jutaan umat manusia itu mau bergerak bahkan merelakan nyawanya untuk ideologi yang dibangun oleh Hitler. Uniknya adalah personal kecerdasannya Hitler itu justru dia itu orang yang introvert. Teman-teman silahkan searching. Dulu bahkan basicnya Hitler itu adalah seorang pelukis. Dia banyak melukis. Lukisannya tuh ini ya bagus sih. Cuman tidak membuat para ahli atau seniman itu tertarik. Sehingga ketika dia menjadi seniman, so-so aja gitu. Jadi seniman yang biasa aja. Nggak di atas, nggak di bawah, cuman ada di tengah aja. Nah, tapi karena dia kemudian belajar tentang budaya, belajar tentang seni, belajar tentang sejarah, mungkin namanya wangsit kali ya, kalau orang Jawa tuh. Tiba-tiba dia melihat peradaban Yunani, sejarah Romawi, itu kok bisa bangkit gitu. Nah, dari situ dia kemudian merumuskan banyak hal. Dan, perhatikan, mulai berlatih untuk berbicara. Hitler gugup. Ada yang mengatakan dia gagap. Tapi para ahli itu kemudian mengatakan dia belajar, dia berusaha mengendalikan gesturnya dengan apa? Dengan memfoto ketika dia berusaha berlatih berpidato, dia pasang foto-foto di dinding kamarnya, kemudian dia perhatikan pose mana sih yang paling baik sehingga perasaan ini bisa ditransfer kepada orang yang mendengarnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terima kasih tadi yang sudah ini ya, Bapak Ibu yang sudah terlibat. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan bicara tentang pentingnya
communication skill ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang communication skill, saya mau mengawalinya dari bagian seperti ini ya. Jadi kalau di dalam bisnis atau di dalam sebuah korporasi itu ada beberapa kecerdasan. Kecerdasan ini kita bisa lihat ya, yang warna ungu itu technical, kemudian human dan konseptual. Nah, technical itu ketika ada administrator kemudian menginput data, nah itu yang disebut dengan technical. Dia tidak butuh berbicara. Nah, diharuskan untuk fokus terhadap kerjaannya. Atau desain grafis, atau teman-teman yang di IT, atau teman-teman macam-macam gitu ya. Nah, di level teknikal ini, individu itu hanya kecerdasan personal saja yang kemudian harus dia kuasai secara proporsionalnya secara besar. Nah, berbeda dengan kecerdasan human, ketika seseorang itu sudah masuk ke level manajerial atau manajerial paling bottom, supervisor misalkan, nah dia sudah harus menyentuh human. Menyentuh human itu bagaimana? Bagaimana cara dia menginspirasi, bagaimana cara dia memotivasi, coaching, konseling, bagaimana cara dia melakukan koordinasi, bagaimana cara dia memberikan instruksi, itu kan semua poinnya komunikasi. Dan public speaking salah satu di antaranya. Makin ke atas, level manajerial, misalkan di up levelnya ya, misalkan di level manajemen senior manager, kemudian general manager, kemudian chief, director ataupun komisaris, itu yang dibutuhkan konseptual. Maka perhatikan di sini, mohon maaf, ini first line management. Di sini ada teknikalnya ya, teknikalnya makin di bawah teknikalnya, proporsinya perhatikan yang warna ungu ini, itu semakin besar. Nah, semakin jabatan tinggi naik ke atas, maka teknikalnya semakin dia tinggalkan. Minimal proporsinya menjadi semakin kecil. Makanya nggak heran, teman-teman kemungkinan besar bakal bertemu sama director yang kemampuan PowerPoint-nya bermasalah. Atau dia nggak bisa mendesain. Nah, ya memang bukan kerjaannya dia, karena kerjaan dia mengkomunikasikan strategi, mengkomunikasikan visi dan misi, dan lain sebagainya. Nah, justru yang dituntut oleh eksekutif di sebuah perusahaan, itu yang paling besar proporsinya konseptualnya. Nah, perhatikan di sini human, kalau teman-teman mau naik grade-nya ya, mutlak harus menguasai kemampuan berkomunikasi. Salah satunya adalah public speaking. Karena apa? Karena semakin tinggi teman-teman diharuskan untuk menyampaikan strategi, menyampaikan misi, menyampaikan visi dalam sebuah organisasi. Nah, termasuk juga dalam lingkup bisnis. Nah, kita dituntut untuk melakukan kolaborasi, melakukan koordinasi, memberikan instruksi, memotivasi tim kita. Ya, kemampuan yang harus dikuasai adalah communication skill. Salah satu di antaranya adalah tentu saja apa, Bapak Ibu? Public speaking. Nah, itu pengantarnya ya. Oke, nah kita mulai langsung aja public speaking tips. Seperti biasa nih, karena saya background-nya dulu ngambil jurnalistik ya, ngambil budaya juga, jurnalistik, kemudian budaya. Tadi ada Dr. Rahmi tuh, setahu saya dari Universitas Unsera ya. Nah, beliau juga ahli di dalam komunikasi. Nah, saya punya background di jurnalistik, punya background di komunikasi. Kemudian ketika kita bicara tentang public speaking, tentu ada beragam teori ya. Salah satu di antaranya adalah teori yang disampaikan oleh Mas Aris. Nah, kalau ini kan Mas Iqbal, Mas Agam, gitu. Di sini ada Pak Aris nggak? Tentu saja Mas Aris ini dia hidupnya di masa lampau. Jadi di tahun 200 atau 300 sebelum Masehi. Nama panjangnya Aristotle. Jadi Mas Aristotle. Dia merumuskan bahwa individu ketika ingin jago, expert di dalam komunikasi, terutama dalam retorika, maka ada 3 hal yang harus dia kuasai: etos, logos, pathos.
etos, logos, patos. Nah, banyak teori-teori itu banyak. Tapi saya ngambil satu teori aja, dan ini teorinya unik karena merangkum banyak hal. Nah, misalkan teori komunikasi ya, ada lagi Harold Welaswell, who say what in which channel to whom with what effect. Nah, dari situ kita bisa membuat berbagai macam rumusan dan berbagai macam teori lainnya gitu ya. Nah, kalau ini untuk saat ini kita coba tanya ke Mas Aris ya, apa sih yang dimaksud dengan etos, logos, kemudian patos, dan kemudian apa sih keterkaitannya dengan bahasan public speaking kita. Oke, kita mulai dari etos. Etos. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etos? Etos itu nilai pribadi atau karakter. Nah, saya mau nanya ke teman-teman ya. Nilai pribadi karakter. Seseorang harus punya etos ketika dia ingin mempersuasi audiens. Dia mutlak harus punya etos. Dia mutlak harus punya nilai pribadi. Dia mutlak harus punya karakter. Tentu karakternya adalah karakter yang positif. Seseorang harus punya integritas yang pertama. Saya mau nanya nih ke teman-teman nih, tolong diketikkan atau kalau yang mau open mic silakan. Saya buat perumpamaan ya, jadi saya buat simulasi, ilustrasi. Satu saat kita menjadi seorang masinis. Masinis tuh yang jadi supir kereta api ya, Mas Iqbal ya? Siap. Oke, nah kita jadi masinis taruhlah ya. Nah, masinis bus kereta tercepat di Indonesia. Kemudian di belakang kita itu ada 10 gerbong. Masing-masing gerbong itu ada 100 penumpang. Kecepatannya tinggi sampai kemudian di Jawa Tengah. Ketika kereta berada di Jawa Tengah, kemudian kita melihat nih sebagai masinis. Ada rel yang mengarah ke kanan, oke? Ada rel yang mengarah ke kiri. Kereta nggak bisa berhenti sama sekali. Nah, ketika kita ketahui bahwa ke kanan itu ke jurang, kemudian ke kiri itu ternyata di hadapan kita 20 meter di hadapan diri kita ada rel dan mereka tidak bisa kemana-mana. Kalau bahasa Sundanya mah dicangcang, diikat, dibelenggu. Masinis di belakang ada 10 gerbong, masing-masing gerbong itu ada 100 orang. Pertanyaannya adalah, kita mau ke kiri atau ke kanan? Silakan dijawab Tadi di kolom. apakah benar agak putus-putus ya waktu sebelah kanan ada apa? Atau punya saya saja yang ada masalah? Mas Iqbal. Iya, Putus ya putus. tadi ya. Tadi Terputus, putus-putus, Coach. sempat Jadi tersendat-sendat ya. iya, jadi kita belum menangkap ceritanya karena ada putus-putus. Oke. Iya. Yang jurang Oke, berarti ketangkep, yang sebelahnya nggak ketangkep. Oke, masalah jaringan ya. Saya ulangi, Bu. Iya. Teman-teman, saya ulangi. Saya sebagai masinis, terdengar ya? Terdengar aman. Ya, sudah jelas, Pak. Nah, saya sebagai masinis, kecepatan kereta kita 300 km per jam, bus. Nah, di satu titik di Jawa Tengah, itu ada 2 cabang. Kereta nggak bisa berhenti sama sekali. Di kanan, itu jurang, dalamnya ada sekitar 100 meter. Kemudian di kiri, itu ada 5 orang yang dibelenggu. Dirantai, diikat. Kita nggak bisa berhenti. Apa yang akan kita pilih? Ke kanankah atau ke kirikah? Dan kita membawa 1.000 orang. Silakan. Memilih ke kiri yang menabrak 5 orang. Karena apabila ke kanan masuk ke jurang, maka ada 1.000 orang. Karena 10 gerbong masing-masing 100. Nah, dan ini yang menarik bahwa ketika kita naik bus gitu, yang punya kecepatan kan bukan hanya busnya, tapi penumpangnya. Artinya kalaupun bisa ngerem gitu ya, keretanya mungkin bisa ngerem, kecepatan orangnya itu yang nggak bisa, makanya akan ada banyak yang terluka. Akan ada Pertimbangan banyak yang saya terluka. demikian. Yes. Pertanyaannya adalah, Ibu tetap ya, berarti memilih ke kiri ya? Yang masuk ke jurang. Oh, yang masuk ke jurang. nabrak orang, yang nabrak orang. Yang nabrak Pertanyaannya orang. kenapa?
Kenapa? Apakah karena statistika kemudian Ibu mengambil jalur ke kiri? Ayo. Karena juga selain statistik juga perasaan. Artinya ketika korbannya 5 orang, berarti hanya 5 keluarga itu yang akan berduka. Tapi ketika korbannya 1.000 orang, maka 1.000 keluarga dari masing-masing korban itu yang terluka. Jadi ini bukan sekedar statistik, tapi rasa juga, gitu kan? Siapa yang akan bersedih? Yang akan bersedih adalah 1.000 keluarga, gitu. Tapi kalau yang 5, yang akan bersedih 5 keluarga. Kalau kita masuk ke dalam emosi, bukan hanya sekedar jumlah. Oh, Oke, baik. Luar biasa nih, Ibu. luar biasa ya, Pak. Ini kayaknya Pak ada kalau dari Pak Ibeng biasanya suka ada jawaban yang unik nih. Apa coba Pak Ibeng, silakan. Iya. Nah, ini ada yang Iya, jawab nih. mungkin Yuk, jawaban silakan. Ibu, iya jawaban Ibu Fusna akan lebih lengkap kalau yang 5 orang yang terikat itu adalah koruptor. Jadi, makin Yes, yakin kita di situ. karena dibelenggu kan, jadi orang yang Iya, siap dieksekusi juga. iya itu, iya mengarah ke situ. Jadi Ngarah ke kalau situ. Oke, yang 1.000 ini adalah orang-orang yang sudah apa paripurna hidupnya dan siap masuk surga, nggak apa-apa ke kanan kalau kalau pilihannya ke asik. kanan. Asik. Nah, ini cara berpikirnya memang luar biasa ya. Saya baru ketemu jawaban begitu loh. Bagus, bagus, bagus. Makasih, Pak. Makasih, Ibu ya. Kita lihat Ya, jawaban yang Coach, lain. itu kan sebenarnya pertanyaan Coach itu kan bagaimana cara berpikir kita sebenarnya. Ya Ya. kan, intinya cara berpikir kita. Ya kan, betul salahnya itu sebenarnya nomor sekian lah, tapi yang penting itu intinya bagaimana konsep berpikir kita. Demikian sharingnya, Coach. Terima kasih. Cakep, Pak Bimo. Pak Bimo kayaknya suka interview orang dengan cara-cara begitu ya, Pak ya? Sepertinya kerjaan hari-hari, Coach. Cakep. Oke. Kita lanjut ya, Pak ya. Di sini ada jawaban nih dari Pak Taufik ya. Ke kiri dong. Nah, kemungkinan besar jawabannya sama nih. Setuju ke kiri. Ke kiri mengurangi korban. Kemudian dari Pak Bimo juga intinya cara berpikir. Kemudian dari Pak Darmana, lurus aja kan keretanya bagus. Nggak akan apa-apa katanya. Nggak ada rel yang mengarah lurus. Pak Darmana. Oke, nggak apa-apa. Kiri, pilihan terbaik dari yang terburuk. Oke, baik. Nah, ini unik ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan, banyaknya ke kiri, itu kalau digali berdasarkan filsafat, itu filsafatnya strukturalis, utilitarianisme. Filsafatnya Jeremy Bentham. Cuman teman-teman pasti tidak mengambil individu tersebut untuk kemudian menjadi landasan berpikir. Nah, kemungkinan besar basicnya justru adalah basic atau value dari religion atau agama atau keyakinan kita. Itu luar biasa sekali. Nah, umumnya orang itu memilih ke kiri. Betul. Karena logikanya yang pertama adalah secara statistik. Yang kedua, seperti yang disampaikan Ibu tadi, lebih baik 1.000 orang itu terselamatkan, ada 1.000 keluarga yang kemudian tidak atau selamat, ketimbang kita kemudian memilih ke dalam jurang. Nah, akhirnya opsi yang kita ambil itu adalah opsi yang ke kiri. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana seandainya ketika kereta melaju cepat, saya sebagai seorang masinis dan teman-teman juga sebagai masinis juga gitu ya, itu kemudian bertemu dengan simpangan ke kanan ke jurang, kita 1.000 orang di belakang, ke kiri ternyata ada 5 orang. 5 orangnya bukan koruptor, Pak. 5 orangnya bukan orang yang suka mencatut keuangan negara, Pak. Tetapi yang pertama adalah orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, anak yang sudah kita tunggu selama 10 tahun kemudian kita lahirkan, dan kita lihat ternyata ada di depan kita, nggak tahu gimana caranya, ada di situ. Dan dua orang lagi sahabat kita dan orang yang kita cintai lain. Nah, ketika saya memberikan gambaran seperti itu, umumnya orang itu jadi ragu. Ada yang kemudian memilih, ya udahlah kalau gitu saya ke kanan aja deh. Dan ada loh jawaban seperti itu, udah saya ke kanan aja. Tapi kemudian ada yang mengatakan, udah saya ke kiri aja biarin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ke kiri aja daripada 1.000 orang yang meninggal dunia. Nah, minimal orang itu ragu. Minimal orang yang saya tanya itu ketika saya jabarkan informasinya secara detail, dia jadi ragu. Tetapi uniknya adalah, meskipun dia ragu,
dia tetap melanjutkan, dia tetap memegang pilihan yang telah dia pilih sebelumnya. Tidak berubah karena waktu, tidak berubah karena kondisi, tidak berubah karena situasi. Itulah integritas, itulah nilai pribadi, itulah karakter. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat nih ya, kok jadi pada diem nih Bapak Ibu? Kalau kita Jadi melihat galau nih, ya Pak ya, ketika jadi soalnya nah, berubah. Contohnya terlalu ekstrim. contohnya terlalu ekstrim. Oke, Bapak Ibu sekalian nih, kita bicara tentang etos, nilai pribadi, karakter, integritas salah satu di antaranya, kredibilitas salah satu di antaranya. Nah, integritas dan kredibilitas itu yang saya sampaikan tadi itu terwujud di dalam values, di dalam nilai. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang bagus itu punya nilai integritas. Semua agama, semua keyakinan yang mengajarkan banyaknya pada kebaikan itu punya nilai integritas. Itu namanya values, nilai. Tetapi yang namanya integritas juga ada kaitannya dengan kualitas, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan ukuran. Alam semesta ini itu merupakan perwujudan dari integritas diri kita. Integritas alam, hukum alam, hukum yang Allah atau Tuhan ciptakan, Rob kita ciptakan. Nah, sehingga sangat presisi sekali. Ada ukuran-ukuran detailnya. Nggak bisa melampaui, nggak bisa berjalan, nggak bisa melangkah, nggak bisa berkembang. Jika seandainya, nah ada hal seperti itu kan, termasuk di dalam pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan kita ada kualitasnya kan, yang harus kita penuhi. Ada waktu pengerjaannya. Kemudian ada pengukurannya bagaimana. Seandainya kita bisa merangkum itu dan kemudian mengintegrasikan ke dalam diri kita sebagai sebuah kualitas pribadi, maka itu menjadi nilai integritas buat teman-teman, buat kita. Makanya perusahaan itu kan membuat berbagai macam perangkat ya. Ada job description, kemudian ada KPI-nya, kemudian ada standard operation procedures-nya, ada code of conduct-nya, kemudian ada macam-macam, ada menggunakan balance scorecard dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas dan integritas. Bayangkan, kalau seorang pembicara, seorang manajer, seorang pebisnis, seorang profesional, dia punya integritas, etos, punya kredibilitas. Pada saat dia menyampaikan, kata-katanya sederhana aja Pak Bu. Sampaikan, orang, oh oke, baik, siap, 86, saya laksanakan. Karena apa? Dia punya track record. Dia terjaga profesionalismenya, sehingga pada saat dia menyampaikan dengan singkat, padat, itu perkataannya didengar, dipercaya, dia diperjuangkan, dalam tanda kutip disayang. Nah, kalau orang yang sudah punya integritas kan masuk di dalam bagian dari etos kan. Saya sering kali bertemu ya Pak ya, atau saya kasih contoh lah. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan properti itu. Jadi ada seorang sales wanita, itu dia pada saat kita sedang melakukan briefing, dia angkat tangan. Pak, Bu, mohon maaf ya, saya harus berkomunikasi dengan konsumen. Waktu itu dia menggunakan BlackBerry. Ya, silakan, karena namanya konsumen kan. Nah, kemudian dia kirimkan tuh pesan dan lain sebagainya. Selesai. Pas udah gitu, sore harinya dia datang ke tempat saya. Mas Fajar, tadi waktu saya lagi ada meeting itu ternyata ada konsumen yang nanya ke saya tentang brosur produk kita tuh seperti apa. Saya kirimin dong. Pas saya kirim, itu Mas, tadi 2 jam yang lalu, orang finance bilang, sudah ditransfer down payment-nya. Wah, kata saya, ini luar biasa. Dan dia mengatakan, kok Pak, kenapa sih langsung mengirimkan uang DP? Bapak nggak mau ngelihat ke klaster kita? Nggak mau ngelihat posisinya di mana? Bapak nggak mau ngelihat bahan bangunannya itu seperti apa? Kan kita punya rumah contoh. Konsumennya cuma bilang seperti ini,
Fai, saya kan udah beli rumah ke kamu udah berapa kali, Fai? Nah, kalau kamu ngirimin sesuatu ke saya, informasi ke saya, ya kalau saya punya uang ya saya kirim. Nah, karena kebetulan saya lagi ada uang nih buat investasi ya saya kirim, Fai. Ngapain nanya-nanya panjang lebar? Luar biasa. Karena apa? Etos, integritas. Nggak perlu banyak bicara. Kadang-kadang orang seperti itu tuh. Kalau integritas dan kredibilitasnya udah baik ya. Oke. Nah, kredibilitas ini atau integritas ini itu juga apa ya diwujudkan dari bagaimana kita memimpin by example. Jadi orang tuh kan memperhatikan aktivitas kita, perilaku kita. Kalau perilaku kita sesuai, walk the talk sesuai dengan apa yang kita jalankan, kemudian kita jalankan apa yang kita katakan, orang pasti respect. Gak mungkin gak respect. Makanya kalau kita ngelihat contoh ya, teman-teman kan tahu Pak Dahlan Iskan ya, dulu pernah menjadi Menteri BUMN kalau nggak salah. Setahu saya, Pak Dahlan Iskan, dan sering saya lihat podcastnya, beliau itu ketika menyampaikan, suaranya cempreng kayak saya. Artinya, nggak meyakinkan dari segi intonasi, dari segi pace, nggak meyakinkan. Tetapi pertanyaannya adalah, kok dia punya kapasitas untuk memimpin BUMN, memimpin kementerian, memimpin Jawapos, yang karyawannya itu ada ribuan orang. Nah, karena apa? Karena dia punya integritas. Dan dia juga menggunakan teknik tertentu kan ya. Dia mengkomunikasikan idenya, kemudian menginstruksikan, menggunakan apa namanya tertulis ya, menggunakan cara yang lain juga. Tetapi itu luar biasa. Nah, intinya adalah kalau kita punya integritas, etos kita bagus, wah orang mudah sekali untuk mendengarkan kita. Nah, itu salah satu contoh example-nya. Ini ada 3 contoh, cuman karena saya udah terlalu banyak ngomong nih, karena waktunya terbatas, saya skip dulu aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi seorang yang ingin menguasai public speaking, dia udah harus beres tuh dari apa namanya kredibilitasnya. Dia harus udah punya nilai yang baik. Kalau nilainya buruk, karakternya buruk, otomatis ya ini orang natok, not action, talk only, ngomong aja, banyakkan teori lu. Itu kan banyak yang seperti itu kan. Banyak yang mengejek seperti itu. Karena apa? Dia talk only. Nah, dia nato. Dia cuma omong kosong doang. Artinya apa? Kembali, pegang etos kita, jaga integritas kita, jaga kredibilitas kita. Itu merupakan salah satu syarat bagi individu yang mau memiliki kemampuan public speaking. Oke, kita lanjut. Mana kira-kira ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke logos. Apa sih yang dimaksud dengan logos? Logos itu kurang lebih logis, masuk akal. Nah, logis dan masuk akal. Jadi kita bisa melihat ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan, perhatikan apa yang kita sampaikan itu real adanya. Sebuah kenyataan, merupakan fakta, bukan opini, bukan asumsi. Nah, kita kan tentu tahu ya perbedaan antara opini, kemudian asumsi dan fakta. Kalau opini itu ya hanya ya cara pandang orang saja, belum tentu benar. Nah, oleh karenanya kita harus bisa memilah-milah tuh. Mana yang opini, mana yang fakta, mana yang asumsi, mana yang fakta. Oleh karenanya orang yang ada di sebuah perusahaan atau berusaha di sebuah organisasi, baik politik atau organisasi bisnis, dia kupingnya tuh harus tebal. Dengerin orang, ya dengarkan. Tapi karena kupingnya tebal, yang mendengarkan saja. Setelah didengarkan, kemudian informasi yang masuk dari berbagai macam kalangan, dia pilih-pilih, dia saring, oh ini yang fakta, dia ambil untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Untuk menganalisa, untuk menyampaikan juga. Nah, basicnya adalah fakta. Kalau teman-teman udah berbicara, basicnya adalah fakta, sukar dibantah. Kecuali oleh orang-orang yang rada-rada aneh. Oke, kemudian
Jangan lupa bahwa dalam menyampaikan ketika kita ingin apa yang kita sampaikan itu masuk akal, bangun dengan struktur, organisasikan pesan. Nah, coba teman-teman buka majalah, buka koran, buka artikel, dimanapun. Itu pasti ada strukturnya. Kenapa orang membuat struktur? Yaitu karena untuk memudahkan pesan masuk kepada si pembaca atau si pendengar. Oke, dalam menyampaikan, dalam public speaking, pada saat kita ingin menyampaikan, jangan lupa tuh teman-teman buat note, buat struktur. Ada openingnya, ada isinya, ada closingnya. Ada openingnya, misalkan ya, ada openingnya. Biasanya kan opening itu ada pendahuluan, tujuannya apa. Kemudian setelah itu ada attraction grabber. Oke, di dalam public speaking kan yang dihadapinnya ada begitu banyak orang kan. Nah, pada saat berhadapan dengan begitu banyak orang, ada orang yang lagi mainin handphone, ada yang lagi ngobrol, ada yang ngeliatin keluar, macam-macam. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita masuk? Oleh karenanya, ada teknik yang namanya attraction grabber, raih perhatian individu supaya mereka mau mendengarkan kita. Caranya adalah dengan apa? Gaplok. Gebrak meja, oh enggak. Caranya adalah macam-macam. Tekniknya, contoh kasus. Tadi pas awal, saya nggak tahu berhasil atau enggak ya. Saya memulainya dari Q&A, dari pertanyaan. Pertanyaan tentang yang paling hebat itu orang yang introvert atau orang yang ekstrovert. Terkait tentang kemampuan bicara. Nah, itu saya berusaha mengambil perhatian teman-teman. Kemudian saya melanjutkan untuk mengambil perhatian dengan bercerita tentang Hitler. Nah, artinya apa? Untuk attraction grabber pada saat opening, teman-teman bisa menggunakan banyak hal. Mau teka-teki, mau pantun. Makanya waktu beberapa tahun lalu ya, itu kan ada acara apa ya? Acara Hafiz Indonesia. Itu rata-rata nggak tahu tuh. Kenapa template-nya itu kemudian pantun. Tapi ya memang seperti itu untuk attraction grabber. Nah, pantun digunakan. Buah mangga, buah kedondong. Mari kita bersama-sama dong, misalkan gitu kan. Apalagi kalau audiens kemudian mengatakan cakep. Nah, itu udah attraction grabber-nya itu udah koneksi antara audiens dan pembicara tuh udah nyambung. Gitu. Nah, bisa teman-teman juga menggunakan apa? Fakta, storytelling, kemudian teka-teki, bisa menggunakan joke, bisa menggunakan humor, macam-macam. Tergantung dari situasi atau forum yang dihadapi seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya untuk openingnya. Ada juga tuh kemarin yang di dalam teknik SKKNI itu terkait tentang komunikasi. Nah, dalam opening itu ada strukturnya. Nah, salah satu di antaranya sebelum kita masuk sampaikan juga tentang tujuannya apa, goals-nya apa, kemudian sampaikan juga tentang K3, baru kemudian kita masuk. Nah, sebelumnya juga disampaikan tentang kredibilitas si pembicara gitu. Nah, itu memang sebuah poin atau materi yang kemudian dipelajari di dalam public speaking. Nah, itu opening. Apa namanya? Beberapa contoh terkait tentang opening. Kemudian, ketika kita masuk ke isi, kita masuk ke dalam konten. Nah, teman-teman kan pasti pernah mendengarkan ya ada individu yang muter kemana-mana ketika berbicara. Mudah-mudahan saya nggak muter-muter nih bicara. Nah, ada orang yang muter-muter kemana-mana. Ini ujungnya mana? Tengahnya kok nggak terasa? Ini awalnya apa? Ini maksudnya apa sih? Udah 2 jam ngomong nggak ketemu maksudnya apa? Ada yang seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita mau menyampaikan konten tertentu, dibuat notes, dibuat kerangka penyampaiannya seperti apa. Nah, di dalam isi itu kan apa ada apa namanya? Ada fakta, kemudian kita menganalisa, setelah menganalisa itu kemudian kita menyimpulkan, resum. Nah, itu isi. Teman-teman ingat deh, skripsi. Di skripsi itu kan disampaikan ada apa namanya daftar apa namanya tentang pustaka teori kan. Setelah itu tentang metodologi penelitiannya seperti apa.
setelah itu tentang informasi yang dikumpulkannya bagaimana, kemudian analisanya seperti apa, hasilnya, resumenya, resultnya seperti apa. Itu struktur dari isi. Oleh karenanya saya pernah nanya tuh ke Pak Bima ya, dia seorang expert juga, tapi di bidang HR ya. Ada orang yang bilangnya profesor, ada orang yang bilangnya dokter, saya nggak tahu lah. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwa orang yang dulu pernah kuliah, kalau dia membuat skripsinya tuh dengan apa ya, dengan kemampuannya sendiri gitu, nggak dibuatkan oleh orang lain, mulai dari awal sampai akhir, maka di dalam Six Sigma orang itu sebenarnya udah black belt, sabuknya tuh udah sabuk hitam gitu. Nah, jangan lupa ya intinya adalah di dalam isi itu harus dibuatkan strukturnya tuh. Ada fakta, kemudian ada analisa atau ada problem solving, kemudian ada kesimpulan dan saran atau resume dan lain sebagainya gitu ya. Nah, strukturnya secara general seperti itu. Atau pada saat teman-teman ingin menyampaikan public speaking di hadapan tim, tetapi yang disampaikan itu bukan tentang bagaimana solve the problem, tetapi berbicara tentang bagaimana flow sebuah pekerjaan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, tahapan-tahapannya disampaikan. Tahapan A, tahapan B, tahapan C. Nah, itu juga termasuk dalam struktur. Baru terakhir closing. Nah, jangan lupa setelah menyampaikan, teman-teman bisa buat resume. Kemudian bisa ajak kepada individu yang mendengarkan kita, kepada audiens, untuk terlibat di dalam hal yang kita inginkan. Nah, itu closing ya. Bisa terima kasih atas kesediaannya, semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Jangan lupakan poin-poin yang tadi saya sampaikan, A, B, C. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua, atau yang poin B. Yang poin C adalah jangan lupa tuh di dalam fakta dan struktur, teman-teman ada teknik-tekniknya tuh. Jadi kita bisa menggunakan mind mapping supaya dalam menyampaikan itu tergambar pemetaannya seperti apa. Atau teman-teman, saya dulu pernah teringat ya, dulu pernah menghafalkan ada yang namanya Donkey Bridge. Tahu ini nggak, Mas Iqbal? Tahu warna pelangi nggak? Ya Pak, Magic New ya Pak. Nah, oke. Itu salah satu contoh dari Donkey Bridge untuk menstrukturkan, untuk memudahkan kita. Atau zaman dulu kan ada tentang trigonometri ya, kalau nggak salah ya. Jadi banyak guru itu yang kemudian menggunakan teknik sin demi kamu, sami tinggalkan desa misalkan. Dan lain sebagainya, banyak tekniknya. Nah, jadi itu mempermudah. Secara teknik kita bisa menggunakan mind mapping, bisa menggunakan Donkey Bridge, bisa menggunakan acuan dalam SKKNI gitu. Atau kita bisa menggunakan flow-nya skripsi untuk menyampaikan sesuatu secara terstruktur, untuk menyampaikan konten secara terstruktur. Oke, itu dari segi logos. Nah, jangan lupa ya, apa yang teman-teman utarakan, teman-teman ketika menyadari bahwa diri ini merupakan seorang yang introvert, maka apa yang akan teman-teman sampaikan, penjarakan. Buat tulisan, buat notes, ketikan di Word, ketikan di PowerPoint. Seperti itu. Nah, apalagi kalau orang yang ekstrovert, dia sudah bahasa Sunda ya, jago bicara, tapi membuat notes juga, menstrukturkan juga, membuat kerangka di dalam PowerPoint juga. Kemungkinan besar apa yang dia sampaikan itu secara logis kontennya mudah dipahami oleh audiensnya. Oke, itu yang kedua tuh. Jadi seorang yang ingin memiliki kemampuan public speaking, logosnya harus benar nih. Logikanya dia harus ketat dalam memilih informasi, dia harus memastikan bahwa informasi yang diambilnya itu adalah fakta, kemudian tidak lupa dia menstrukturkan apa yang akan dia sampaikan. Nah, yang terakhir adalah patos. Saya mau nanya dong, biar ada sedikit interaktif ya. Kira-kira patos itu apa ya?
Mas Iqbal mungkin ada yang masih mengingat patos tuh apa ya kira-kira? Patos ya Pak ya. Ya, Eh, oh, ada yang bilang di sini Kak Dika pattern katanya pola Pak. pattern ya. Saya masih ingat patos tuh ya pola patos ya Pak ya ini dari filsafat banget ya. Rasa gitu ya Pak ya atau Oke. logika imajinasi atau berhubungan dengan otak kiri mungkin ya Pak ya. Ya, patos tuh berhubungan dengan rasa. Betul. Hmm, Jadi, nggak apa-apa, pattern juga nggak apa-apa. Nah, hmm. cuman tepatnya adalah patos itu terkait tentang rasa. Apa yang kita sampaikan, yang kita delivery, konten yang ingin kita berikan kepada audiens, itu harus apa ya, sampai di perasaan orang, sampai di hatinya seseorang gitu. Kalau hati seseorang sudah tersentuh, insya Allah dia mau bergerak. Kan fungsi tertinggi dari komunikasi public speaking, nah goals tertinggi itu bukan hanya merubah pengetahuan, bukan hanya memberi pengetahuan, bukan hanya merubah pengetahuan atau merubah, kan pengetahuan itu ada yang salah, ada yang benar, dirubah dengan pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Bukan hanya itu saja, tetapi goals-nya adalah mau mengaplikasikan, menjalankan. Nah, kalau rasanya nggak disentuh, itu susah orang mau bergerak. Nah, tentu saja patos ini di dalam komunikasi, rasa ini bisa dikomunikasikan menggunakan tiga hal ini, Mas. Jadi ada packaging, ada body language, ada intonation, dan ada pace. Nah, kalau teman-teman belajar, saya yakin kalau dulu kita ngopet ya, waktu mau nyontek, itu di dalam contekan kita, oh komunikasi itu terdiri dari dua hal. Ada verbal dan non-verbal. Gitu. Kalau verbal, kita sudah paham mungkin ya. Nah, non-verbal ini tanda tanya. Nah, kalau non-verbal itu ternyata di dalam berkomunikasi, di dalam menyampaikan, itu powerful banget untuk menyampaikan rasa. Patos. Oke. Nah, ada tiga hal. Patos itu salah satu di antaranya adalah packaging. Jadi, pada saat teman-teman akan melakukan public speaking, perhatikan packagingnya. Packaging itu artinya bungkusan. Nah, kalau bungkusan itu kan apa ya? Bungkus itu kan mengkomunikasikan sesuatu. Bisa mengkomunikasikan karakter, mengkomunikasikan keyakinan, mengkomunikasikan kepercayaan, dan lain sebagainya. Contoh kasus, ketika kita menyampaikan hadiah pada orang yang kita cintai, kemudian kita bungkus dengan kado, warna bungkus kadonya warna hitam. Nah, berarti kita mengkomunikasikan karakter diri kita itu seperti apa. Ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kita perhatikan ada orang yang di ruangannya dia taruh barang-barang yang sederhana, tetapi kita tahu bahwa dia adalah level eksekutif di perusahaan atau dia seorang profesor. Tetapi ada juga ketika kita masuk ke dalam ruangan, oh kita perhatikan, oh ada foto dia sedang bersalaman dengan tokoh publik. Ada juga sertifikat yang dia tempelkan, ada piala-piala dan medali. Teman-teman bisa menyimpulkan orangnya seperti apa, karakternya bagaimana. Nah, artinya apa? Package itu, ruangan itu kan termasuk salah satu di antaranya mengkomunikasikan, mengpackage, mengkomunikasikan siapa diri kita. Nah, di antaranya adalah ruangan, di antaranya cara kita menggunakan busana, pemilihan warna kendaraan kita. Itu kita mem-package. Oleh karenanya, hati-hati nih di dalam public speaking. Pada saat teman-teman berdiri di hadapan publik, perhatikan nih bajunya. Bajunya perhatikan, busananya perhatikan, sepatunya perhatikan, kemudian matanya juga perhatikan, ada kotorannya atau tidak, kemudian rambutnya berketombe atau tidak. Karena apa? Kalau penampilan kita nggak modesti, penampilan kita nggak baik gitu ya, maka itu akan menurunkan kredibilitas kita. Oke, itu dari segi packaging ya. Jangan lupa tuh busana yang baik, kemudian menggunakan jam tangan kalau bisa gitu ya. Untuk apa? Memunculkan kredibilitas juga. Pada saat kita menyampaikan, kita enak.
orang sudah respect duluan, rasanya sudah nyambung, sudah connect. Atau yang kedua, atau yang poin B. Nah, ternyata yang namanya body language atau gesture itu mempengaruhi juga, powerful juga pada saat kita menyampaikan sebuah konten. Dan pada saat kita menggunakan body language dengan baik, maka rasa itu akan kita transfer kepada orang. Kebayang nggak? Contoh, saya kasih contoh aja deh. Saya kebanyakan ngomong. Body language itu kan banyak ya. Cara kita berdiri, kemudian cara kita duduk, cara kita bersalaman, gesture juga, tatapan mata kita, kemudian gerak tangan kita, dan lain sebagainya, itu gesture masuknya. Nah, perhatikan, kalau saya menyampaikan tanpa menggunakan body language dan gesture, contoh kasus, saya nggak menggunakan body language dan gesture ya. Saya matiin dulu deh, stop sharing dulu, biar kelihatannya. Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya ya. Saat ini saya ingin menyampaikan pemaparan tentang public speaking. Nah, di dalam public speaking itu ada ethos, kemudian ada pathos dan logos. Itu saya pelajari dari Aristoteles. Nah, ada teori-teori yang saya dapatkan dari lingkup pergaulan di kampus saya yang kemudian kita tampilkan di sini. Nah, saya nggak menggunakan gesture. Berbeda tentu. Terima kasih teman-teman kedatangannya. Aduh, Mbak Sagita, Mas Iqbal, Pak Rudolf. Kali ini saya akan menyampaikan bahasan tentang public speaking nih. Ya, tuh, ada yang bilang nggak enak katanya. Dalam public speaking itu ada begitu banyak teori. Teori A, teori B, teori C, teori D, dan lain sebagainya. Tapi untuk kesempatan kita kali ini, saya ngambil 3 deh. Poin-poin yang itu disampaikan oleh Mas Aris. Nah, Mas Aris itu siapa? Mas Aristoteles. Nah, saya kan menggunakan gesture tuh. Mimik saya mainkan, tangan saya mainkan, gerak tubuh saya mainkan. Dan harus ini ya, kalau webinar itu memang kita harus banyak gerak tuh. Karena apa? Karena tantangannya itu lebih berat ketimbang kita offline. Jadi mau nggak mau tuh supaya orang mendengar tuh kita main tuh tangannya dan lain sebagainya. Nah, gunakan gesture yang baik dalam menyampaikan. Gerak tangan, chopping tuh, chopping. Nah, ini kadang untuk menegaskan saya sebagai individu ini untuk menguatkan saya sebagai individu hadir di hadapan rekan-rekan sekalian. Itu penggunaan gesture. Pada saat kita mau bicara tentang misalkan apa namanya planning plan kita di perusahaan, di korporasi. Oke, strategi bisnis kita, misalkan saya kasih contoh ya, strategi bisnis kita itu harus dimulai dari forecast untuk memprediksi masa yang akan datang, masa depan bisnis kita. Sejauh mana langkah-langkahnya, kemudian sejauh mana revenue yang mau kita capai, dan itu dibangun dari informasi bisnis yang saat ini kita jalankan dan tentu saja diolah dari apa namanya track record perusahaan kita di masa lalu. Perhatikan, masa depan, saat ini, masa lalu. Jadi gesture itu bisa digunakan untuk menggunakan apa namanya untuk mengilustrasikan terkait tentang masa atau waktu atau menginstruksikan sesuatu. Mohon maaf Mas Iqbal. Nah, tangan menunjuk ke sini, silahkan tuh sebenarnya apa dalam tanda kutip? Itu instruksi meskipun persuasi. Silahkan Mas Iqbal, tolong diambil, tolong disampaikan, tolong opininya disuarakan kepada rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan karyawan misalkan. Nah, silahkan itu memberikan instruksi. Jadi ada banyak tuh teman-teman bisa menggunakan chopping, bisa menyampaikan tinggi, rendah, panjang, lebar. Tentang masa lalu,
masa saat ini, masa yang akan datang. Nah, itu gunakan semuanya. Untuk apa? Untuk menguatkan supaya public speaking kita powerful, kurang lebih seperti itu ya. Ini udah berapa menit, Mas? Oke, selanjutnya kita skip ya. Kita langsung ke intonasi nih. Jangan lupa di dalam mentransfer rasa gunakan intonasi. Juga gunakan pace. Intonasi itu naik, turun, naik, turun. Kebayang ya? Teman-teman di sini ada yang suka sholat Jumat nggak? Pasti ada. Kalau khotib Jumat atau misalkan ustadz atau siapapun, biarawan atau siapapun, pendeta gitu ya, romo-romo gitu, menyampaikan tanpa intonasi, ngantuk. Makanya kalau sholat Jumat itu banyaknya ya, itu jadi ini loh, obat bagi individu yang insomnia. Malam-malam, aduh susah tidur, tidurnya subuh-subuh. Pas sholat Jumat ngedengar khotib di atas mimbar, ngantuk kita. Karena banyaknya menyampaikan tanpa menggunakan intonasi. Naikkan suara. Kadang-kadang suara dikecilkan. Untuk apa? Memberikan perhatian bahwa apa yang kita sampaikan itu penting. Gunakan intonasi. Dan perhatikan juga pace. Pace itu tempo waktu ketika kita berbicara. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Contoh, terlalu cepat. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya akan menyampaikan bahasan tentang public speaking. Di dalam public speaking itu kan ada apa namanya komunikasi yang harus kita perhatikan. Salah satu di antaranya adalah nonverbal. Di dalam nonverbal, komunikasi nonverbal itu ada terkait tentang jarak. Jarak di dalam berkomunikasi itu harus diatur. Ada jarak intim, ada jarak personal, ada jarak publik. Oh, itu harus diperhatikan dengan detail. Orang sudah berbicara panjang lebar, cepat. Audiens yang mendengarkan, tar dulu, kepala saya nih, pikiran saya belum loading. Orang sudah di ujung, kita baru di tengah. Pemahaman kita baru di tengah. Atau sebaliknya seperti ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang bisnis, kalau untuk measurement bisnis itu, kita bisa menggunakan unsur-unsur di dalam balance scorecard. Ada aspek-aspek finansial, aspek customer, aspek, lama. 2 paragraf itu bisa setengah jam misalkan. Orang ngeheng. Nah, oleh karenanya, gunakan pace-nya bagus. Cepat nggak apa-apa. Cuman jangan seluruhnya cepat. Cepat pada saat dibutuhkan. Lambat pada saat dibutuhkan. Untuk apa? Menjadi garis underline, menjadi garis bawah, bahwa apa yang kita sampaikan itu sangat penting. Oke, jangan lupakan itu ya. Nah, peran patos ini itu ternyata sangat signifikan sekali untuk menyampaikan atau mentransfer perasaan. Oke, terakhir, rekan-rekan, saya sharing ini. Q&A ya, question and answer, tolong dijawab. Pertanyaannya adalah, komunikasi apa sih yang paling efektif untuk menyampaikan perasaan kita? Tadi udah ya. Yang pertama lisankah, kedua intonasikah, kemudian yang poin selanjutnya body language atau gesture. Nah, langsung aja sih, karena saya tadi udah spill jawabannya ya. Nah, ternyata sini Pak, Mas Iqbal, kita perhatikan ini 7% ya. Kemarin setahu saya pernah dibahas nih sama Pak Tri nih, sama Mas Tri. Nah, 7% ternyata untuk menyampaikan perasaan, lisan tuh prosentasenya kecil sekali. Teman-teman kalau public speaking menggunakan lisan tanpa apapun, nyampainya itu cuma 7%. Oke, berbeda dengan ketika kita menggunakan intonasi, menggunakan pace, berarti 38 tambah 7. Berapa? 45 ya. Kemudian, ternyata yang namanya body language, gesture, packaging-nya kita, itu 55% bisa mempengaruhi pesan
yang kita sampaikan kepada audiens apa ya, efeknya itu sangat luar biasa sekali karena sampai 55%. Artinya apa? Jangan sampai teman-teman ketika berbicara hanya menyampaikan saja. Gunakan intonasi, gunakan body language. Supaya apa? Nah, ini lihat. Ada yang masih mengingat ini? Teman-teman dari gen milenial, supaya ada fusion ya. Jadi supaya ada fusion kekuatan gitu Hmm. pada saat kita berbicara. Jadi kita gabungkan lisan kita, kemudian body language kita mainkan, pace dan intonasi kita mainkan juga. Itu dari sisi apa, patos. Dan yang terpenting adalah jangan lupa gabungkan semuanya, kredibilitas kita terjamin. Atau kalau kita masih masih merangkak, usia kita misalkan 22 tahun atau 23 tahun, kredibilitas kita mungkin belum terlalu kelihatan. Bangun kredibilitas. Nah, bangun kredibilitas, bangun integritas, kerjanya yang benar, sehingga pada saat kita menyampaikan, orang tuh gampang mendengarkan. Bukan hanya individu yang seumuran ya, tetapi bahkan atasan kita, bos kita, kemudian orang yang kita hormati, mau mendengarkan kita. Nah, gabungkan kredibilitas teman-teman, etosnya teman-teman, kemudian jangan lupa ketika menyampaikan, kontennya dibuatkan terstruktur, jangan lupa based on fact juga, dan mainkan apa namanya, gesture, body language, dan intonation. Nah, kalau teman-teman melakukan itu semua, wah, the best. Paling itu saja dari saya. Untuk sementara ada beberapa materi yang bisa disampaikan, cuman waktunya kan karena terbatas. Nah, saya mau sedikit promosi di sini. Jadi dalam keseharian itu kadang-kadang saya mengisi public speaking juga, leadership juga nih teman-teman, di berbagai perusahaan ya, baik swasta ataupun di perusahaan pemerintahan. Di pemerintahan juga gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh leadership, oke, yuk kita bisa kerjasama, atau teman-teman butuh pembangunan sistem human resources development, misalkan bisa kontak saya. Paling itu saja Mas Iqbal, terima kasih ya. Semoga bermanfaat, dan saya yakin teman-teman juga lebih expert dari saya, cuman minimal mudah-mudahan ada deh sedikit yang diambil lah untuk menghibur diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak Fajar ya. Boleh dong Bapak Ibu semua kasih tepuk tangan dan reaction terbaiknya untuk Pak Fajar ya. Oke, ternyata ini konsepnya menarik gitu ya, apa yang disampaikan Pak Fajar tentang public speaking itu dikemas dalam etos, patos, logos, dan ternyata ini sangat relate banget gitu ya. Apalagi tentang apa ya, karakter ini apa ya, yang mungkin seringkali orang banyak melupakan gitu. Ini pondasi banget. Baik Bapak Ibu semua, masih ada waktu nih, ada kesempatan bagi Bapak Ibu ingin bertanya atau diskusi tentang seputar apa yang telah disampaikan oleh Pak Fajar. Silahkan, boleh langsung angkat tangan, raise hand, atau bicara langsung. Silahkan. Saya berikan tiga orang ya bagi penanya. Ya, baik, silahkan. Ada Pak Bambang nih, Pak Ibeng. Kangen nih Silakan dengar Pak. suaranya. Silahkan, Pak Bambang ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat malam Pak Fajarullah. Menyala tadi ada menyalanya ya. Nyala Pak ya. Lightning. Iya, baik. Saya sehari-hari juga trainer, fasilitator dan sebagainya di Lego Serious Play ya. Eh, ini kan kalau kalau dari mentor saya yang saya ingat dulu pertama kali saya belajar dari mentor saya itu ada tiga tipe audiens ya Pak. Ya, pertama yang turis. Turis itu yang sebagai audiens hanya mendengar, paling banter tepuk tangan. Kalau ditanya diem, diam ya. Itu nggak masalah buat kita ya Pak ya. Kedua yang kritis. Nah ini biasanya sesi bertanyanya kritis atau bahkan lebih kita belum mulai pun sudah bertanya, ya, mau ngetes, mau nguji. Tapi orang ini masih positif. Nah, yang saya mau tahu bagaimana tips-tips Pak Fajar tentang yang ketiga, tipe ketiga itu yang teroris. Ini orang yang ngetes, ya. Jadi turis
kritis teroris. Yang teroris ini ya kadang-kadang gini, kita sebagai bicara kan berusaha humble Pak ya. Mungkin dari yang tadi itu masuk di patos ya Pak ya. Di patos kita humble, apa namanya, tidak boleh arogan gitu. Tapi kadang-kadang menghadapi yang tipe ketiga ini, wah, kita kadang-kadang agak terpancing gitu ya untuk apa namanya melawan. Lah, kalau di dunia stand up comedy namanya heckler, pengganggu ya. Ah, Nah, kalau di dunia ya saya bilang tadi teroris ya. Gimana Pak Fajar pengalamannya selama ini menghadapi orang seperti itu supaya kita tidak menjawab atau membalasnya dengan karena saya pernah waktu awal-awal itu saya agak pertama nervous dan kedua agak marah juga ya lihat orang ada ya. yang biasanya yang hadir itu yang senior-senior lah biasanya yang senior trainer di perusahaan yang berusaha ngetes ilmu kita dan sebagainya itu kadang-kadang kita mau humble tapi orang ini menyebalkan gitu ya karena pertanyaannya menjebak atau kayak ngadu ilmu gitu. Padahal kita kalau Ya. di orang Sunda bilang saguru sa ilmu tonga ganggu kan. Gimana Pak? Boleh dikasih Oke, tips-tipsnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bambang, Pak Ibeng, makasih banyak ya. Saya yakin Pak Ibeng juga udah tahu jawabannya tuh. Nah, begini Pak, Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami bahwa stage itu milik kita. Milik kita, panggung itu harus berada di dalam kontrol kita. Dan setiap individu yang ada harus memahami itu. Nah, kalau orang yang sudah paham secara alamiah sih gampang ya Pak ya. Tapi pada saat kita ketemu dengan teroris misalkan, nah di giliran kita keluar tanduknya. Saya sering kali ya, bukan sering kali, ada beberapa. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya pengen mengukur sejauh mana sih knowledge yang dia punya. Kalau ternyata knowledge yang dia punya, oh ini sih keukur sama saya. Ini sih below uh, my experiences, my knowledge. Saya sampaikan biasanya diam, Pak. Bahayanya adalah ketika bertemu yang dia menyampaikan, tapi memang ilmunya di atas kita. Nah, disitulah giliran kita untuk humble. Biarkan dia nggak humble. Oke, Pak, baik, terima kasih. Kalau saya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Cuman saya pikir itu nggak terlalu apa ya, holistik cara pendekatan saya. Saya pengen dengar dong dari Bapak bagaimana caranya. Dia merasa lebih dihargai. Nah, semenjak saat itu biasanya dan seringkali itu biasanya dia langsung ngeredup. Dia menyampaikan dengan baik. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya. Ya, jadi mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi, saya gabungkan lagi apa ya dengan apa yang saya dapatkan dari Bapak. Saya modifikasi seperti itu. Atau terorisnya nih, udah ekstrim banget, mengacaukan. Saya pernah tuh waktu itu di Malang. Waktu itu kebetulan saya waktu apa ngikutin apa diskusi mahasiswa ya. Dan semenjak itu saya nggak pernah ketemu sama teroris yang se ekstrim itu. Apa yang saya lakukan? Ini forum saya. Anda mengacaukan forum saya. Saya beri kesempatan. Kalau Anda tetap mengganggu forum ini, keluar. Beres. Ada yang serta-merta keluar, ada yang tetap diam di sana. Karena yang buat kekacauan itu ternyata geng. Nah, kurang lebih seperti itulah, Pak. Nah, saya pikir teman-teman juga punya punya apa tipsnya tersendiri. Yuk kita sharing bareng-bareng. Jadi saya terbuka untuk itu. Terima kasih banyak. Sini saya melihat ada Mbak ini nih, ada Mbak apa namanya, Mbak Maya tuh, Mbak Maya Aru. Mai Selamat Arung ya. datang. Ah, Iya. Hadir, Pak. oh Pak iya. Bambang, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya ya. Menjawab tentang persoalan teroris. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh silahkan langsung ini ya, open mic. Oke. Ini banyak chat banget nih Pak. Ada banyak yang mengucapkan apresiasi ya terhadap sharing-sharing yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Mungkin ini biasanya ada yang mau nanya, ini ada di sapa dulu nih Kak Femi ya. Kak Femi, ada Kak Ragil juga di sini, Kak Erni. Pak Ada yang orang Gus, Bogor nggak?
Ada orang Bogor nggak? Anak saya tinggal di Bogor sekarang, Pak. Oh, Ah, di mana Iya, Ibu? di Cilebut, Permata Oh, di Cirebon. Residence. Iya, tapi Ya, saya kerjanya di tahu daerah. Jakarta. hmm. Oke. Iya. Baik ya, silakan Bapak Ibu semua. Masih ada? Materinya keren katanya. Saya turn off kamera gitu. Tapi dengerin banget katanya. Oke, Kak Puzna mungkin ada yang ingin disampaikan Kak terkait Siap, sharing. menarik sekali. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Oke, ini Pak Fajar ada yang bertanya ya melalui chat. Izin tanya katanya, bagaimana tips atau cara mengukur pace yang baik? Pace yang baik saat public speaking, apakah menyesuaikan dengan Oke. audiensnya Pak? Katanya gitu dari Kadika. Oke. Saya nggak tahu ya, Mas Iqbal ya. Jadi alat ukurnya itu kan biasanya kalau teman-teman yang saintifik harus ada alat ukurnya. Saya nggak tahu, saya belum pernah melihat jurnal, oh alat ukur kalau pace yang cepat itu seperti ini, atau pace yang sedang, pace yang lambat seperti ini, dan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, umumnya saya itu biasanya menggunakan rasa dan melihat audiens. Saya biasa menggunakan pace yang lambat, meskipun nggak lambat banget ya. Itu biasanya secara umum, kalau audiensnya itu satu, anak-anak. Kadang saya harus mengulangi lagi, harus runut bener-bener gitu. Nah, atau individu atau audiens yang memang secara tingkat pendidikan itu apa namanya tidak mengakses banyak term atau istilah-istilah tertentu gitu. Sehingga saya menyampaikannya tuh harus dengan kesabaran, dalam tanda kutip lambat. Artinya memang kita harus melihat audiensnya dulu bagaimana. Cuman yang dimaksud lambat tuh bukan lambat banget ya. Kita kan tahu ya yang lambat tuh seperti apa. Kita paham tentang hal itu. Eh, ngomong atau bicara 5 detik kemudian baru bicara lagi gitu. Nggak seperti itu maksudnya. Nah, kalau cepat itu biasanya ketika berhadapan dengan individu-individu yang memang termnya, definisinya, pengetahuannya, experiences-nya itu udah sama-sama dengan kita. Jadi enak nyampeinnya. Ada hal tertentu, misalkan statement tertentu, kita nggak perlu mendefinisikan lagi karena background keilmuannya itu sudah sama. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cara mengukur pace-nya ya tentu saja kita harus memotret audiens kita seperti apa. Kemudian eh, potret itu sesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, atau teman-teman mau mau aman juga coba inilah em, perhatikan ya public speaker yang baik itu kan di Indonesia banyak ya. Atau teman-teman tonton deh yang di forum TEDx. Mas Iqbal tahu forum TEDx ya? Nah, itu biasanya pace-nya tuh bagus tuh. Hmm. Cara menyampaikannya, strukturnya tuh bagus banget gitu. Hmm. Jadi mungkin itu bisa dijadikan benchmarking-nya kita ya. Jadi contoh, oh kalau yang lambat seperti ini, kalau yang cepat seperti ini. Kalau yang menengah seperti ini, kalau kalau cepat dan lambat dalam 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 konten yang seperti apa? Apakah pada saat penting banget ataukah bagaimana gitu. Nah, itu coba diperhatikan public speaker yang memang levelnya level dunia. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Mas Dika. Baik. Ini Ini Pak apa nih, Bambang Mas ya. Taufan? Sambung lagi. Iya Pak, silahkan Pak. Boleh kali ini mungkin tidak bertanya tapi sekedar sharing aja boleh ya. Iya, silahkan. Iya, Silakan. jadi kebetulan saya backgroundnya orang radio dan radio humor pula, radio suara. Jadi saya lebih banyak berkecimpung dunia humor dan komedi. Saya hanya mau bilang begini, kebetulan saya stand up comedy coach ya, jadi melatih orang untuk bisa berstand up. Tetapi eh, akhir-akhir ini banyak juga pembicara yang ingin menggunakan humor seperti stand up comedian. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin saya bilang abuse of humor. Jadi kadang-kadang berlebihan. Almarhum Zainuddin MZ pernah bilang, Anda boleh berhumor sebagai pendakwah ataupun yang hal-hal yang serius lainnya, tetapi jangan berlebihan, jangan jadikan tuntunan menjadi tontonan. Gitu ya. Itu kata-kata yang paling saya ingat. Jadi
eh, kita bicara apa kuota gitu. Misalnya seorang Pak Fajarul tentu dari 1 jam bicara porsi humor atau komedinya atau joke-nya mungkin cukup 10 menit gitu Hmm. atau 15 paling lama. Tapi kadang-kadang banyak pembicara yang wah, karena jadi ketagihan gitu melihat audiensnya di awal dia buka dengan joke tertawa jadi message-nya lupa yang Hmm. jokes-nya yang terlalu berat atau terlalu banyak, terlalu sering gitu. Jadi kadang-kadang itu kan emosional kan sebenarnya Pak. Jadi kadang-kadang kita jadi terpancing wah karena oh jadi mengumpulkan fans baru, view baru. Jadi kadang-kadang saya mengamati juga gitu. Moga-moga disadari juga bahwa humor itu kalau sebagai pembicara serius dengan materi yang serius, humor itu adalah untuk membantu mengilustrasikan message kita bukan pengganti message kita. Jadi supporting bukan mengganti. Kadang-kadang banyak yang berlebihan atau jokesnya tidak pas misalnya vulgar, porno dan sebagainya tidak melihat jenis audiensnya seperti itu. Kira-kira itu aja yang bisa saya. Kapan-kapan Luar biasa, Pak. kita bisa kolaborasi antara yang serius dan tidak serius. Karena moto kami dulu sama mentor saya motonya adalah cobalah lebih serius untuk tidak serius. Oh, Paradoks sekali ya Pak ya. Iya. Ya, kalau moto saya pribadi, eh, biar sesat asal tobat. seru nih nanti Terima kasih. Ya, di radio apa, Asal Pak Bambang? dilakukan dulu. sebelum tamat ya, Pak. Asal dilakukan Iya, sebelum tamat. Nanti belum iya, sempat tobat udah tamat. iya. Bisa kualat ya. Kualat. Wah, aduh, Nanti ketemu malaikat, aduh. Oh, aduh, lanjut makanya ya. modalnya Alhamdulillah. modalnya bakat bukan bukan nekat dan Ya. kita berima jadi. Oke, seru sekali ya ternyata perbincangannya nih dari Pak Fajar, Pak Ibeng, dan Kak Ada Fusni. Mas Terus, Fauzan, Mas Iqbal. ya, Itu apa tuh Mas Fauzan? Berapa persen Mas. kita mengetahui materi yang akan kita bawakan? Oh iya, belum sempat Apa? dilihat ya di chat ya Pak ya. Mm-mm. Baik, sebentar. Oke. Oh, sebentar Pak. Agaknya ada kendala nih. Oke, Oh, ada penggalannya. kita close dulu. Bentar. Oh iya Pak, sepertinya ada kendala dari eh, device saya Pak, jadi nggak bisa scroll ke bawah nih. Oke, oke, oke. Nah, ini Oke, ada oke. pertanyaan, saya belum bisa menangkap secara jelas ya, berapa persen kita Ya. mengetahui materi yang akan kita bawakan. Semakin Mm-mm. besar prosentasenya, semakin kita eh, apa ya, bisa on the track dengan Mm-mm. konten yang kita sampaikan. Semakin kita Mm. percaya diri pula. Nah, tadi saya suka sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ibeng ya, Pak Bambang. Biasanya individu yang ngelantur kemana-mana em, itu justru dia nggak menguasai materi sebenarnya. Mm. Dia cenderung untuk berlari dari substansi yang seharusnya disampaikan. Mm. Karenanya, ketika kita ingin berbicara, ya mutlak ya harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Mm. Kalau enggak ya jangan jangan berbicara lah. Sadar diri itu maksudnya. Pelajari lebih dulu, belajar dulu, baru kita menyampaikan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Baik, semoga menjawab ya untuk yang barusan di chat. Terima kasih juga untuk Pak Fajar ya sudah berbagi materi gitu terus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih Pak. Semoga berkah, jazakallahu khairan kasiron, dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di layar webinar ini ya. Senang sekali bisa bersilaturahmi. Semoga kita terus diberikan kesehatan ya, agar kita tetap bisa kembali bertatap muka di lain waktu. Oke, Amin. Pak Fajar, mohon info sebentar ya. Ini terkhusus untuk para pembicara yang sudah pernah mengisi di Forum Belajar Indonesia, yang insya Allah bakal ada resolusi untuk 2024. Kami ingin mengadakan program untuk membuat buku bareng-bareng nih, dari para pembicara ya. Insya Allah nanti akan dihubungi secara personal yang mungkin
ingin ditargetkan akan dipubliskan gitu bukunya. Yang nanti kita si termnya akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali untuk Pak Fajar dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya Iqbal Agam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih semua. warahmatullahi Fajar. wabarakatuh. Terima Iya, kasih lupa. Pak Fajar. Kita Ya, berfoto Foto. bareng ya, Oh, belum ya? foto. Siap. Iya, boleh SOP-nya dong ya. di on camera ya, Bapak Ibu. Ada Pak Henry juga nih, tadi saya belum sempat sapa ya. Pak Henry ya, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, oke. Yuk kita Mantap foto bareng dulu ya. materinya. Kak Pemi, Siap, halo siap, Kak siap. Pemi. Oke, siap ya. Kebetulan saya pakai dua device, jadi harus melirik dulu sebentar, oke. Ya, siapkan pose terbaiknya, Bapak Ibu semua. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, satu terakhir Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Katanya gaya bapak-bapak begini, Mas. Gimana? Oh, gini. Iya, betul. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya atas perjumpaan kita di malam hari ini. Semoga diberikan keberkahan ya. Oke, Bapak Amin. Ibu semua, boleh nanti di-share ya materinya dari Pak Fajar di forum ya. Untuk rekamannya seperti yang biasa menyusul bagi Bapak Ibu yang belum sempat menerima rekaman dari webinar sebelumnya, boleh bisa japri saja ya. Oke, terima kasih. Saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Izin Terima kasih keluar ya. Pak Fajar. Terima kasih izin untuk live. Ya, silahkan Kak Fuzna.